Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis materi belajar surah Al-Insyirah. Mari kita simak materi berikut. Mengenal dan membaca surah Al-Insyirah. Mengenal surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah merupakan surah ke-94 di dalam urutan Al-Quran. Surah Al-Insyirah diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Oleh karena itu disebut golongan surat Makkiyah. Surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Al-Insyirah artinya adalah kelapangan atau melampangkan. Surat ini berisi penjelasan mengenai segala nikmat kelapangan dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam menjalani setiap tantangan dalam berdakwah. Surah Al-Insyirah juga menjelaskan bahwa setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Membaca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah anak-anak, ulangi dan hafalkan ya. Untuk materi selanjutnya adalah tajwid dalam surat Al-Insyirah. Pada surah Al-Insyirah terdapat bacaan kholkholah. Kholkholah yaitu bunyi bacaan yang memantul, yaitu ketika terdapat huruf kholkholah, zal, to, qaf, ba, dan jim yang dibaca sukun. Bacaan kholkholah ada 2 macam, yaitu kholkholah sugro dan kholkholah kubro. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kholkholah sugro. Kholkholah sugro ialah bacaan kholkholah yang kecil. Maksudnya yaitu bacaan kholkholah yang pantulannya ringan. Kholkholah sugro biasanya terletak di tengah kalimat, bukan terletak di akhir kalimat. Untuk bacaan kholkholah sugro di surat Al-Insyirah adalah sodrok. Nah, yang kedua adalah kholkholah kubro. Kholkholah kubro sering juga disebut dengan kholkholah besar. Maksudnya ialah bacaan kholkholah dengan pantulan yang kuat. Bacaan kholkholah kubro kebanyakan terletak di akhir ayat, atau bisa juga terletak di tengah ayat, akan tetapi pada huruf kholkholah tersebut dibaca waqaf atau berhenti. Contoh bacaan kholkholah kubro di surat Al-Insyirah adalah farghob. Selanjutnya, memahami isi kandungan surah Al-Insyirah. Asbabun nuzul surah Al-Insyirah. Menurut riwayat Ibnu Jarir, turunnya surah Al-Insyirah berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy pada masa itu selalu menghadang dakwah Nabi. Mereka menghina bahwa pengikut Nabi adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Pada waktu Rasulullah berada di Mekah, beliau selalu menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan dari orang-orang kafir Quraisy. Surah Al-Insyirah diwahyukan kepada Rasulullah sebagai bentuk motivasi agar beliau senantiasa menguatkan niatnya dalam berdakwah. Isi kandungan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan sifat terpuji lainnya. Surah Al-Insyirah ayat kedua menjelaskan bahwa Allah telah menghapus dosa dari diri Nabi Muhammad. Surah Al-Insyirah ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah telah meringankan beban yang dihadapi Nabi Muhammad. Surah Al-Insyirah ayat keempat menjelaskan bahwa Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad atas kesabaran yang dimiliki ketika melaksanakan dakwah. Pada ayat 5 dan 6 Allah menyatakan bahwa di setiap kesulitan akan datang kemudahan. Pada ayat ke-7 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Pada ayat ke-8 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Selanjutnya, keutamaan surah Al-Insyirah. Senantiasa diberi kelapangan dalam hidup, senantiasa dimudahkan dalam hal rezeki, akan dilapangkan hatinya, dimudahkan dalam menghadapi kesulitan. Anak-anak, itu tadi Al-Quran Hadis materi surah Al-Insyirah. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.